Baiklah, untuk selanjutnya masih ada lagi Mas Miski dari Bapak Sofiuddin. Pertanyaannya, bagaimana mengaitkan hadis mem dengan otoritas? Otoritas itu tergantikan dengan apa? Atau tidak ada lagi otoritas dalam dunia media sosial? Persoalan otoritas, Mas Miski. Silahkan. Nah, oke, terima kasih banyak pada Ibu Moderator. Berbicara otoritas, itu sebenarnya pembicaraan kita tentang modal. Modal kultural, modal sosial, termasuk tentu saja modal pengetahuan keagamaan kita kalau objeknya atau konteksnya adalah ilmu-ilmu agama. Kenapa Sahih Bukhari, Sahih Muslim dianggap sebagai kitab yang paling punya otoritas dan otoritatif, sehingga hadis yang HR-nya adalah Bukhari dan Muslim dianggap sebagai hadis tersahih, atau bahkan kita menyerah dengan mengatakan ini sudah Sahih Bukhari, ini sudah Sahih Muslim, sehingga kita tidak perlu lagi mengkajinya lebih lanjut. Ini karena konteks otoritas yang dimiliki oleh Al-Bukhari dan Muslim itu kita terima. Sekali lagi, otoritas itu kaitannya dengan modal yang kita punya. Dalam masalah media sosial, otoritas apa yang berkembang? Nah, otoritas hadis sebagai sumber keagamaan itu tidak mengalami pergeseran. Karena pada kenyataannya, jangankan soal masalah mencari jodoh, soal menyembuhkan wabah corona saja tetap merujuk pada hadis meskipun sumber pengetahuannya dari Google. Itu artinya otoritas hadis sebagai sumber utama yang signifikan setelah Al-Quran itu tidak mengalami pergeseran. Yang bergeser kemudian otoritas penafsirnya. Dalam contoh mem hadis, kita temukan ada hadis Nabi, lalu kita lihat captionnya, keterangan yang menyertai mem itu ternyata si pemilik mem itu merujuk pada sosok tertentu. Anggaplah dalam konteks media sosial dan generasi milenial ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Prof. Ghorsyihab, ada Gus Mus, dan lain-lain. Jadi secara pribadi masing-masing dari kita itu mengakui adanya otoritas di dalam menafsirkan sebuah teks agama. Hanya kemudian ada proses pergeseran, sehingga yang harusnya saya, anggaplah saya S1, S2 itu konsen terhadap hadis. Itu kan saya akan lebih berani untuk memahami dan menjelaskan hadis. Karena saya merasa itu memang bidang saya, itu otoritas saya. Dalam konteks media sosial, persebaran otoritas itu terjadi. Karena ini adalah mem hadis, yang punya otoritas menjelaskan hadis itu ternyata tidak cuma ustadz yang sudah saya sebutkan tadi, melainkan saya yang kebetulan punya kemampuan dalam bidang visualisasi, audio visualisasi, itu mencoba untuk menjelaskan hadis yang sedang jadi objek kajian saya menggunakan visual-visual tertentu. Maka inilah yang saya kemudian sebutkan, seiring berjalannya waktu, otoritas elit agamawan itu mulai buram digantikan oleh otoritas saya yang punya keterampilan khusus dalam bidang media sosial. Nah, penyebutan saya ini cuma contoh loh ya. Dan saya kira seperti itu, Ibu Moderator, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Ali Imron dan juga Mas Miski. Untuk selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, sekarang tepat jam 10 lewat 58, hampir jam 11, kita bisa tutup acara webinar hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan setelah sesi ini atau nanti bisa
menghubungi langsung ke Mas Miski ataupun Bapak Ali Imron jika memiliki ketertarikan kajian hadis di media. Baiklah, dari saya kesimpulannya adalah dari pemaparan Bapak Ali Imron tadi gitu ya, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi dan informasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita terima untuk era saat ini, meskipun dalam realitanya itu ada respon yang pro maupun yang kontra. Dan webinar hari ini menjadi topik yang penting sebagai salah satu bentuk ikhtiar dari para akademisi hadis dalam merespon realitas kajian hadis yang ada di dalam dunia virtual. Pak Ali Imron tadi menawarkan beberapa sumber aplikasi seperti Google Trend, situs Alexa, ada juga Google Analytics yang kemungkinan bisa membantu kita untuk memetakan sejauh mana akses masyarakat terhadap kajian hadis di media sosial, di media, juga membantu kita untuk mencari peluang keterbacaan tulisan kita jika kita memiliki tulisan terkait topik yang dicari oleh masyarakat. Kemudian dari pemaparan Mas Miski, kita bisa mendapatkan tawaran baru, yakni pendekatan diskursus genealogis yang beliau tawarkan sebagai tawaran metodologis yang membantu kita dalam melakukan penelitian kajian hadis di media. Untuk selanjutnya, kajian hadis di media, sebagaimana respon dari Bapak Ibu tadi, ada yang meniskayakan apakah ada yang mempertanyakan apakah perlu penguasaan penguasaan bahasa Arab, dan kemudian bagaimana kajian hadis di media itu apakah semakin naik atau malah menurun ketika seperti kajian meme itu diunggah tanpa kontennya itu tanpa sanad dan hanya terjemah gitu ya. Ini ada yang ingin ada yang ingin bertanya tadi, Bu Sar, siapa tadi? Ya, dan nanti mungkin bisa dilanjutkan setelah ini Mbak, siapa tadi yang ingin sudah raise hand gitu. Kemudian mungkin ada closing statement dari narasumber Pak Ali Imron dan Mas Miski, ada closing statement mungkin 5 menit masing-masing. Tidak ada. Ya, nanti kalau Tidak ditutup nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan nanti kalau seumpama ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WA Silha. Oke. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 11 tepat, sehingga sudah saatnya kita sampai pada penghujung acara hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Insya Allah nanti bermanfaat ya dan berkah. Juga kepada Bapak Ibu, Mas, Mbak yang sudah berkenan hadir menyimak materi hari ini dari awal hingga akhir acara. Begitu juga segenap pengurus Asilha yang telah mengadakan rangkaian acara webinar series hari ini. Saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan selama memandu berjalannya diskusi hari ini. Dan tadi ada salam dari Pak Al-Fatih bahwa beliau ada acara di PAU, kemudian saya yang akan bertugas untuk menutup acara hari ini. Untuk sertifikat acara bisa bergabung di grup Asilha ya, link WA-nya sudah dikirimkan di kolom chat. Kemudian untuk selanjutnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.